Oke, jadi ini adalah video yang tidak jelas sebenarnya. Kita akan coba belajar tentang listrik statis. Ntar dulu. Baca PPT seru kali ya. Ada tuh yang bilang, baca PPT aja, Pak. Jadi video ini itu dibuat karena ada yang DM seperti ini, ini. Nah, itulah pokoknya. Dikira seperti itu. Jadi dibikin aja kali ya, biar seru aja gitu. Em, Nasib lah kalian. Share screen bentar. Oke, kita udah masuk ke sini. Oke, jadi hari ini, di video ini maksudnya, kita akan belajar tentang listrik statis. Jadi listrik statis itu materinya agak panjang sebenarnya, tapi eh, pelan-pelan dulu. Kita belajar dari basicnya. Listrik statis. Ntar dulu. Ini kenapa nggak gonjreng warnanya? Ini juga ya, kenapa nggak gonjreng ya? Bentar. Udah, sama aja. Nah, jadi sebelum ke listrik statis, kita harus belajar tentang konsep muatan dulu. Jadi, listrik statis itu adalah kondisi muatan listrik yang nggak bergerak. Udah gitu doang. Karena kalau dia bergerak, dia akan menjadi arus listrik. Nah, itu nanti masuk ke bagian materi listrik dinamis. Jadi, kalau dia muatan yang tidak bergerak atau belum bergerak, muatan listrik yang kok jelek kali nulis pakai ini ya? Belum bergerak. Intinya dia diam. Statis dia diam gitu. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai muatan listrik? Jadi atom-atom itu, sebuah atom unsur gitu, itu memiliki material penyusunnya seperti ada proton, elektron, dan neutron. Kira-kira seperti itu. Misalnya ini ada atom. Inti atom berarti kan dempet-dempet tuh. Kenapa gambar kayak gini? Misalnya gini aja. Ini satu, ini dua, satu, dempet, ini dua, gitu. Jadi ada bulat yang hitam, ada bulat yang putih, terus ada bulat yang biru tapi di luar biasanya. Nah, tuh kira-kira kayak gitulah. Kalau atom secara struktur ya atau secara gambar. Nah, nah tuh. Nah, bagian yang ini misalnya kita sebut sebagai yang merah aja deh, proton. Nah, proton itu merupakan bagian dari inti atom. Ingatnya dia adanya di inti yang bermuatan positif. Kemudian yang hitam ini, yang hitam ini disebut sebagai couple-nya, yaitu neutron. Neutron, susah kali nulisnya. Neutron, gitu gitu. Neutron ini nggak ada muatan, dia cuma memiliki massa. Terus ada yang luar ini disebut sebagai elektron, yang muatannya negatif. Gitu. Biasanya proton disimbolkan dengan huruf P kecil, elektron E kecil, neutron itu N kecil. Nanti masuk ke bagian fisika inti untuk di bagian inti atom. Nah, jadi sebuah muatan akan dikatakan sebagai negatif apabila memiliki elektron yang lebih banyak daripada proton atau disebut sebagai kelebihan elektron. Elektron. Nah, itu ya. Tapi kalau muatan positif, apa? Kelebihan proton. Nggak salah sih, tapi nggak bisa kita sebutkan sebagai kelebihan proton, tetapi kita tuliskan sebagai kondisi ketika sebuah atom itu kekurangan elektron. Kenapa demikian? Kenapa kita nggak bisa nyebutnya sebagai kelebihan proton? Karena pada sebuah atom, itu yang bisa berpindah adalah elektronnya. Nah, kalau di pelajaran kimia, elektron yang bisa berpindah itu adalah elektron terluar, atau disebut sebagai elektron valensi. Itulah gunanya elektron valensi, dia bisa berpindah-pindah. Nah, inti atom bisa sih, cuma nanti nanti jatuhnya di reaksi inti. Tapi eh, umumnya nggak bisa, makanya nggak ada kondisi kelebihan proton, tetapi hanya kondisi kekurangan.
atau kelebihan elektron. Acuannya di elektron. Intinya seperti itu. Kemudian nanti di peristiwa-peristiwa listrik statis itu kondisinya macam-macam sebenarnya. Contoh salah satunya kemarin tuh, misalnya ada perempuan rambut panjang. Rambut panjang aja. Kenapa? Biar gampang diilustrasikan. Terus dia hair dryer rambutnya kan kering tuh. Nah, ketika duduk di kursi plastik, itu rambutnya akan nempel di plastiknya. Jadi kayak tertarik gitu. Nah, itu karena adanya perbedaan muatan antara rambut dengan kursi plastik sehingga terjadi tarik-menarik, beda muatan. Nah, ini kita masuk ke interaksinya. Jadi muatan listrik itu sama seperti manusia sebenarnya. Jadi kalau misalnya antara muatan yang positif dengan yang negatif atau yang beda jenis, dia akan tarik-menarik. Harus berbeda jenis baru bisa tarik-menarik. Nah, tapi kalau dia sejenis, negatif dan negatif misalnya, itu nggak mungkin tarik-menarik, pasti tolak-menolak. Tuh. Jadi kalau misalnya positif dan positif, misalnya lagi, dia akan tolak-menolak. Nah, interaksi inilah nanti yang akan disebut sebagai gaya Coulomb. Nanti kita bahas ke situ. Nah, jadi muatan aja yang sejenis itu tolak-menolak. Jadi alam udah menentang hubungan sejenis. Jadi untuk kalian yang tahu hubungan sejenis itu nggak ada kelainan sakit dan semua. Harus beda jenis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ikuti normanya, santai aja. Ada tuh nanti. Nah, nah di bagian listrik statis itu ada beberapa materi yang harus dipelajari. Ada yang disebut sebagai kita list di sini lah ya. Ada disebut sebagai gaya Coulomb, ada disebut sebagai potensial listrik, ada disebut sebagai medan listrik, ada disebut sebagai energi potensial listrik. Nah, itu dia. Nah, tuh. Untuk penjelasan lebih detailnya mungkin nanti kali ya. Yang detail gaya Coulomb itu seperti apa, potensial itu seperti apa, medan listrik seperti apa. Tapi cara untuk ngafalin semua ini yang lebih mudah, maksudnya rumusnya gitu, kita akan bagi menjadi 4 kotak. Nah, kira-kira seperti ini. Di sebelah ini adalah gaya Coulomb. Jadi, gaya Coulomb adalah gaya interaksi tadi, gaya interaksi antara dua muatan atau lebih. Jadi, harus lebih dari satu muatan biar si muatan ini berinteraksi gitu. Rumusnya kan gampang kan? Rumusnya itu hanya F sama dengan semua gaya F. Ada beberapa buku yang nulis pakai FC. C itu untuk menandakan Coulomb, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga sih. K Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, nanti kita bahas. Q itu simbol untuk muatan listrik. Q kecil, Q besar bisa juga sih. Tapi Q kecil aja di kasus ini. Terus ada lagi medan listrik. Nah, medan listrik itu nanti adalah daerah atau area yang dipengaruhi oleh gaya Coulomb ini atau gaya listrik. Jadi, medan ini sama medan gravitasi berarti daerah yang dipengaruhi oleh massa benda, ada gaya tariknya. Kemudian kalau medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Jadi daerah yang dipengaruhi itu medan. Kalau listrik, berarti kondisinya adalah akibat dari muatan listrik itu. Rumusnya, simbolnya huruf E untuk nandain electric field-nya itu. K, Q, per R kuadrat. Jadi, muatannya hanya satu. Jadi medan listrik ini hanya berasal dari muatan sumber. Gimana cara ngeceknya? Harus ada sesuatu yang disebut sebagai muatan uji atau disebut sebagai test charge. Jadi test charge ini gunanya nanti untuk menguji apakah suatu titik terdapat muatan listrik atau enggak. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai energi potensial. Energi potensial.
rumusnya E boleh, EP boleh, W juga boleh, tapi nanti W itu ke usaha sih jatuhnya. Kan usaha itu bisa akibat perubahan energi kinetik atau energi potensial. Jadi kita pakai EP aja. K, Q1, Q2 per R. Nah, tuh. Terus ada potensial listrik. Nah, potensial listrik itu usaha untuk memindahkan muatan dari titik A hingga ke satu titik. Nanti kalau terjadi perbedaan potensial disebut sebagai beda potensial. Beda potensial ini adalah tegangan gitu. Jadi kalau misalnya terdapat beda potensial, muatan bisa bergerak. Artinya akan ada arus listrik. Jadi arus listrik itu terjadi karena akibat perbedaan potensial. Kira-kira seperti itu sih konsep basicnya. Ini kenapa warna hitam deh? Udahlah, bodo amat. Simbol potensial listrik itu huruf V besar. K, Q per R. Nah, dia paling simpel rumusnya. Dua yang atas ini, itu besaran vektor. Nah, tuh. Kalau besaran vektor, kita harus menganalisis berdasarkan arahnya juga. Jadi, arah interaksi ya. Apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak seperti ini? Berarti ini kan ke kanan nih. Ke kanan berarti arahnya ke kanan. Ada yang ke atas mungkin, ada yang ke bawah. Jadi harus dianalisis menggunakan konsep vektor. Sedangkan energi potensial dan potensial listrik ini adalah besaran skalar. Jadi bisa dianalisis random aja gitu. Tinggal dijumlahkan, dikurangin sesuai dengan jenis dari muatannya. Kalau yang di atas, muatan listrik itu positif dan negatif hanya mempengaruhi interaksinya. Tapi kalau yang di bawah, muatan listrik itu mempengaruhi nilainya. Jadi kalau potensial listrik untuk muatan negatif, ya negatif. Kalau muatan positif, positif juga. Gitu. Nah, kemudian cara ingatnya yang paling gampang. Jadi dari gaya Coulomb ke energi potensial listrik ini tinggal dikali R aja. Tuh, ini R-nya kan berkurang 1 kuadratnya kan. Nah, berarti eh, yang ke bawah juga sama nih. Nah, intinya ke bawah juga sama dari medan listrik ke potensial listrik. Berarti V ini kan dikali R kan. Berarti V potensial listrik ini sama dengan medan listrik itu E kali R bisa. Makanya R-nya berkurang nih. Atau nanti rumus E itu ini nanti dikali R, R-nya hilang 1. Kira-kira seperti itu. Ini juga sama. Berarti EP F kali R. Nanti F-nya itu kaki bla bla bla. Dikali R aja nanti hilang 1. Kemudian, kalau dia ke kanan, yang ke... Bentar dikit deh. Kalau dia ke kanan, nah, itu dibagi dengan Q. Dibagi dengan Q. Q-nya itu Q yang kedua. Karena Q1 itu disebut sebagai muatan sumber. Gitu. Jadi kalau misalnya nih dari gaya Coulomb ke medan listrik, berarti E sama dengan F per Q kan? Betul kan? Karena kan Q-nya tinggal 1 nih di sini. Yang di sini. Nah, Q yang ini apa? Nah, Q yang inilah Q kedua. Q kedua itulah disebut sebagai muatan uji. Nanti kita bahas konsep muatan uji itu seperti apa. Singkatnya, muatan uji itu adalah muatan yang tidak boleh mempengaruhi muatan sumber. Makanya dia tuh harus sangat kecil nilainya sehingga tidak bisa mempengaruhi. Tapi dia ada gitu. Sama juga ini yang ke bawah nih dari energi potensial ke potensial listrik juga sama. Berarti V sama dengan EP per Q. Nah, tuh energi potensial permuatan. Makanya Q-nya tinggal 1. Kira-kira seperti itu untuk konsep dasar dari listrik statis. Nanti kita akan bahas mungkin gaya Coulomb detailnya seperti apa. Soal-soal yang mungkin complicated maksudnya. Medan listrik, energi potensial, dan potensial listrik. Gitu. Nanti juga kita akan bahas mungkin tentang kapasitor, keping sejajar mungkin, medan listrik pada konduktor, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Sampai sini mungkin ini aja kali. Nanti lihatlah kapan lagi upload video berikutnya, nggak tahu. Nikmati aja, oke? Nah, bye-bye.